Kapital Utama dan PT Warni Utama Global. Luar biasa sekali ya kesibukan beliau. Selain di pemerintahan, dia bisnis di bidang informatika. Kemudian narasumber yang kedua, beliau Kapten Infanteri Anton, kelahiran Solo, 23 November 1972 ya, Kapten Infanteri Anton, kelahiran Solo. Nah, sebelah kiri saya pas, beliau kasih media sosial, Bapak Abdul Rahman, kelahiran Tegal juga ya, bukan Purwakarta ya. Mungkin itu perkenalan singkat dari empat narasumber ya. Kita istilahnya kasih waktu ke beliau terkait ini kebetulan hari ulang tahun TNI juga ke 75 tahun. Nah, judulnya Sinergi TNI dan Pemerintah. Nah, betul sekali Pak Kapten Infanteri Anton, kami kemarin hari ulang tahun yang ke-60 mengambil tema juga bersatu dalam kesetiaan sosial. Mungkin dari kacamata TNI, bagaimana peran sinergi agar bisa bersatu dengan kami anak muda, kemudian Pemda, kemudian mungkin dengan masyarakat secara umumnya. Mungkin dari Kapten Infanteri Anton bisa nanti berikan arahan kepada kami. Untuk yang pertama kali mungkin dari Pak Haji Syabdul Adi PSC kepada beliau terkait mungkin tema kemarin ulang tahun Karangtaruna sekaligus menyambung tentang HUT TNI yang ke-70 kepada Pak Wakil Bupati dipersilakan. Berapa menit? Masih dikit? 15 menit aja, karena waktunya sih 15 menit aja. Sudah berapa sangat? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya 5 menit sebelah sini, 5 menit sebelah sini. Ya. Siap. Ada bilang. Iya. Kita kelihatan semua. Siap. Pertama-tama, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muhammad yang saya hormati, ini yang mengadakan acara Sofibul Hajat dari Karangtaruna, Kabupaten Tegal, Kecamatan Lokasiu, beserta kecamatan, beserta desa-desa. Yang saya hormati Pak Camat, ini beserta Kopong Bincang yang hadir di sini, Pak Kapten Infanteri Anton dari Brigif. Ternyata beliau walaupun orang Jawa, Solo, tapi kita sama-sama pernah ke Malinaw, ke Kalimantan Utara, ya, karena nanti sukasinya penting. Kemudian juga tentu saja dari para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, pemuda-pemudi, undangan dari dinas sosial yang hadir, tentu saja dari rumah makan ini. Ini pertama kali, tapi insya Allah tidak akan jadi yang terakhir kali pada begini. Ya, nanti saya tinggal foto di depan menjadi sponsor endorsement. Bukan gratifikasi, karena endorse saya udah. Tentu saja ini menjadi artis-artis kita. Tadi saya sempat kaget, pikirannya tema malam ini adalah bersatu dalam melodi. Saya sudah siap-siap nyanyi, jadi itu boleh nanti kita lanjut lagi. Ya, kita cepat-cepat aja karena memang punya sedikit, dan memang ini sebenarnya adalah hal yang perlu kita jadikan contoh. Jadi dalam masa-masa begini, saya yakin Pak Camat ini deg-degan. Ini Pak Wakil ngadain acara sama Karangtaruna dia. Nanti direbut sama Polres, sama Polsek, kalau meramil begini. Saya bilang sama Pak Camat, saya itu sangat mendukung kalau Karangtaruna mengadakan acara ini. Karena apa? Karangtaruna harus menjadi ujung tombak sosialisasi penanganan COVID-19, baik di kabupaten maupun di kota. Sehingga hari ini pertama-tama dan kemudian mungkin basa-basi kita kesampingan dulu, kita saling menghormati, kita yakin, tetapi ada sesuatu yang lebih penting hari ini kita harus bicarakan, yaitu
COVID-19 ini bukan masalah kita sendiri-sendiri, tidak bisa diselesaikan. Sekarang saya nanya, Karang Taruna di sini yang paling muda ada yang kemarin baru lulus SMA nggak? Ada kan? Atau yang kuliah, yang baru lulus kuliah? Ada. Sekarang saya bertanya, ketika kita lagi tugas, lagi kuliah, lagi sekolah, ingat gak sama guru pernah dikasih tugas kelompok? COVID-19 ini adalah tugas kelompok. Artinya semua harus melaksanakannya. Dinilainya bersama-sama. Nah, sekarang bagaimana kita kiri sini? Dinilainya bersama-sama. Kalau misalnya kita gagal semua, kalau berhasil kita berhasil semua. Nah, itu tugas kelompok. Lalu di tugas kelompok, coba ingat-ingat, pasti ada satu orang yang gak mau ngerjain, ya kan, betul? Tapi ada satu orang, katakan dari 10 atau 5 orang itu, ada satu orang yang mengerjakan semuanya. Ada kan? Mungkin saya yakin kalau anak-anak Taruna, mungkin anak-anak Taruna inilah satu orang itu. Nah, di Kabupaten Tegal ini, kerja kelompok kita menyelesaikan permasalahan COVID-19, kedisiplinan, peduli dengan protokol kesehatan, sambil menunggu dari pusat, kemudian dari para ahli menemukan vaksinnya, menemukan obatnya. Tugas kita adalah disiplin. Karang Taruna harus menjadi satu orang dari tugas kelompok itu yang siap mengerjakan semuanya. Kalau ketika lagi mau ada pertemuan, dia yang terus ngomongin teman-teman yang buat dalam. Ketika harus menyiapkan presentasi, dia yang ngetik. Ketika presentasi, dia yang presentasi. Gak usah peduli dengan yang lainnya, tapi ingatkan bahwa mereka juga harus mengikuti aturan. Dalam arti, salah satu aturan yang harus ini yaitu minimal. Kalau kerja kelompok nggak mau ngerjain nggak apa-apa, tapi minimal apa? Tidak boleh bolos. Harus ikut aturan sekolah. Pakai ke sekolah kalau pakai bajunya bukan baju SMA, bukan baju SD, boleh nggak masuk sekolah? Nggak boleh. Nah, seragamnya kita saat ini adalah bermasker. Seragam tata cara kita hari ini adalah dengan menjaga kesehatan, menjaga di tangan, menjaga kebersihan. Hari itu tugas kelompok kita. Oleh karena itu saya bilang sama Pak Camat, Karang Taruna boleh mengadakan kegiatan, tetapi lihat sanksinya. Kalau hanya buat kumpul-kumpul, hanya buat makan pisang goreng, ngopi, teh, jangan dikasih. Tapi kalau kemudian mereka berkumpul, maksimal katakan di desa 5 orang, mencari cara bagaimana kemudian bisa datang ke rumah-rumah, memberitahukan kepada mereka, Bu, Pak, tolong jaga kesehatan, terutama orang tua kita yang mungkin rentan. Begitu, Mas. Nah, lalu juga terkait dengan dirgahayu TNI ke-75 tahun. Kita harus ingat, ada orang yang bilang TNI terlalu jauh masuk dalam urusan COVID. Saya bilang tidak. Sejak dulu TNI itu lahir dari rakyat. TNI itu dari dulu di Indonesia berbeda dengan tentara Amerika, beda dengan tentara Cina, dengan negara-negara lain. TNI, Tentara Republik Indonesia, dari awal ketika gerilya yang memainkan siapa? Rakyat. Ketika Jenderal Sudirman lagi sakit, siapa yang ngurusin? Jadi ketika kemudian rakyat Indonesia hari ini di Kabupaten Tegal lagi membutuhkan bantuan uluran tangan, anaknya rakyat yaitu Tentara Nasional Indonesia turun membantu orang tuanya, wajar. Oleh karena itu saya titip pada anak-anak, pada Karang Taruna, adik-adik semua ini, jangan, kita ini masih anak muda. Pasti nanti kalau ngomong ada yang tersinggung karena ada bisa ada apa misalnya mendekat kepada bangsa terdekat waktu bersamanya apa? Karena kadang-kadang lebih ngerti mereka daripada kita. Nah, itulah kenapa bersinergi dengan pemerintah itu adalah menjadi mahal. Kita insya Allah kalau bisa bekerja sama dengan baik, nanti ketika sudah waktunya penilaian mengumpulkan tugas COVID-19 ini, kita bisa lulus
mendapatkan nilainya apa? Mungkin setahun lagi, mungkin 2 tahun lagi, kita nggak tahu, itu nanti ada dokter yang muncul. Tugas kita adalah menjaga supaya teman-teman kita jangan ada sampai dikeluarin dari sekolah. Alias kalau hari ini itu lebih parah, yaitu sakit atau meninggal. Apa benar itu? Nah, saya yakin pemuda-pemudi Kabupaten Tegal, terutama digerakkan motornya oleh Karang Taruna, dengan semangat yang menggubu-gubu, dibantu oleh TNI, bekerjasama dengan Polri, bekerjasama dengan pemerintah desa, kabupaten, kecamatan, pasti bisa. Orang Tegal pasti bisa. Saya sangat semangat hadir di sini, dan saya sangat senang hari ini kalau di foto kita tidak malu. Taruna telah menjadi contoh di Kebasiu bagaimana cara melakukan kegiatan yang baik dengan protokol kesehatan. Jadi sehingga Pak Camat hadir di sini tidak deg-degan. Saya bilang kemarin sama ADC saya sama dia, tolong dicek kalau ada pelanggaran sampai pun saya bercanda. Karena tugas kita sebagai pemimpin, tugas kita sebagai satu orang di kerja kelompok itu menjadi contoh yang terbaik. Jangan ke bawah malah sama yang 4-5 orang pun. Ya, jaga semangatnya. Dan yang penting jaga kesehatan. Dan saya titip pengajian tetap harus ada. Masjid tidak boleh tutup, tempat ibadah tidak boleh kita ganggu. Karena apa? Kita semua ini usahanya usaha manusia, makhluk. Intinya manusia. Kalau tidak dibarengi dengan doa, ridho yang bikin, tidak Allah tidak akan. Tapi ada lagi yang lebih penting lagi. Di zaman sekarang, hidup susah, seniman susah, mau nyanyi ini mungkin order pertama dalam beberapa bulan. Betul. Pasti ada banyak masalah. Kebutuhan rohani orang sakit lagi sangat penting. Siapa lagi yang bisa menahan lapar? Masyarakat lagi lapar. Biarlah mereka mengadu ke Pemdes, mengadu ke pemerintah kecamatan, mengadu pada pemerintah kabupaten, dapatnya PLT. Kita akui tidak terlalu besar. Karena apa? Memang terbatas. Biarlah masyarakat kita meminta kepada Tuhan, Allah SWT, berikanlah kekuatan bagi kita dalam menghadapi ini, berikanlah kesabaran. Jangan orang itu. Oleh karena itu Kabupaten Tegal, pengajian, tempat ibadah tidak boleh tutup. Tetapi ingat, harus sesuai protokol. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hidup Karang Taruna. Hidup. Apa iya apa ya? Karang Taruna Jaya. Karang Taruna Jaya. Karang Taruna Jaya. Karang Taruna Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinergi yang bagus antara TNI dan anak-anak ini. Moga kepada Kapten Bupati Anton dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sama-sama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberi kesehatan sampai malam hari ini. Kita bisa mengikuti acara Cipo Karang Taruna Kabupaten Tegal. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf karena yang diundang sebenarnya Bapak Komandan Rujik, tapi beliau kebetulan ada acara di Semarang, ada hari Kamis. Saya sebagai Pasiter Rujik, itu pasti teritorial, dan mewakili beliau menjadi narasumber dalam kegiatan Karang Taruna ini. Sebenarnya banyak yang akan saya sampaikan pada acara malam ini, tapi karena waktu ya Pak Ketua, Kurang dari 1 jam. tapi saya sempat telepon ke Pak Adi ya, gimana Pak, apakah perlu slide
atau bagaimana? Enggak Pak, kita waktunya terbatas. Intinya materi yang disampaikan masalah wawasan kebangsaan sudah saya kopi semua di dalam pikiran saya, tapi ternyata tadi sudah disampaikan semua oleh Pak Wakil. Belum. Nah, karena tadi Bapak atau Pak Ketua tadi menyampaikan baru menyinggung masalah ulang tahun TNI, ternyata juga sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati. Jadi mungkin saya hanya akan menambahkan ataupun menggarisbawahi untuk rekan-rekan ataupun saudara-saudara Karang Taruna, karena Karang Taruna itu identik dengan pemuda, meskipun Nyuwun Sewu ya, mungkin ada bapak-bapak, ada ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh, tapi dengan identitasnya sebagai Karang Taruna itu tahunya pemuda. Tapi saya sampaikan Bapak Wakil harus semangat, jadi dianggap apa ya namanya, organisasi yang paling bersemangat karena masih muda. Nah itu yang pertama yang harus kita ketahui. Jadi ini karena saya mau menyampaikan nanti 12 lagi dari Pak Wakil, tapi tidak apa-apa, mungkin hanya menambahkan menggarisbawahi. Yang pertama yaitu masalah kegiatan dari Karang Taruna itu sendiri. Ini saya tidak akan menyampaikan yang lebih jauh maupun panjang, hanya yang berkaitan dengan masalah yang sekarang kita hadapi dan sudah disampaikan oleh Bapak Ketua. Jadi kalau saya melihat, karena saya sebagai perwira teritorial, kalau mungkin Pak Camat pernah lihat saya di Kodam lagi. Jadi kerjaan saya mungkin bagi sama dengan Pak Darlamil. Saya muter namanya di kampung-kampung. Jadi mungkin rekan-rekan kalau yang lihat saya masuk di kelurahan, masuk di rumah-rumah warga, ya jangan heran Pak, karena memang tugas saya seperti itu, bagian teritorial yang berkaitan dengan kegiatan di desa. Ini saya lanjut. Karang Taruna, kalau saya muter-muter di beberapa tempat maupun desa maupun daerah dalam kondisi yang sekarang ini, kalau saya lihat memang masih belum banyak aktivitasnya. Memang ada sebagian yang sudah bergerak, itu karena mungkin Nyuwun Sewu, Bapak Lurahnya atau RT RW-nya itu yang mengakhir mau mengumpulkan. Padahal di sini yang diharapkan untuk rekan-rekan Karang Taruna, karena dianggap sudah dewasa dan maksudnya bukan anak-anak, jadi harus inisiatif untuk membuat kegiatan yang membantu pemerintah. Bagaimana caranya? Nah ini bagaimana caranya? Kita kan punya Karang Taruna ini pasti ada pengurusnya. Nah kita koordinasikan dulu. Kalau perlu masukan, mungkin kita koordinasi dengan kecamatan, mungkin dengan Pak Kapolsek atau dengan Pak Darlamil. Kira-kira apa sih yang akan kita laksanakan pada saat sekarang ini untuk membantu pemerintah daerah dan tidak menyalahi aturan maupun perundang-undangan yang ada di daerah tersebut. Ini yang perlu kita ketahui bahwa rekan-rekan sebagai Karang Taruna yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil, salah satunya seperti itu kegiatan. Jadi sinergi yang tadi disampaikan mungkin dengan Polri, dengan TNI, silakan dilaksanakan. Sinergi bukan berarti ngumpul-ngumpul bareng-bareng, tidak. Sinergi maksudnya dalam hal koordinasi, silakan temui Pak Kapolsek ataupun dari pihak kepolisian ataupun Pak Darlamil, itu anggotanya Bapak Bisa. Itu namanya sinergi. Kita sama-sama kita bahas, kita rapat untuk merencanakan
suatu kegiatan yang membantu pemerintah daerah yang sekarang menghadapi situasi yang ada. Yang pertama yang mungkin saya sampaikan untuk rekan-rekan Karang Taruna, berkaitan tadi juga sudah disinggung masalah TNI, kenapa terlalu masuk ke dalam masalah urusan ini. Jadi ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh kebetulan tadi saya sudah sampaikan dan bagaimana di masalah wawasan kebangsaan. Jadi pada intinya wawasan kebangsaan itu kembali lagi ke warga negara. Jadi TNI, Polri itu juga merupakan warga negara. Apapun pekerjaannya, apapun profesinya, dimanapun tempatnya, kalau itu warga negara itu punya tanggung jawab untuk ikut ambil bagian menyelesaikan suatu permasalahan. Memang kalau di pemerintahan ataupun di organisasi sudah ada bagian-bagian bidang-bidangnya, tapi kita kembalikan lagi, ini menyangkut dengan wawasan kebangsaan kita yang mungkin rekan-rekan semuanya sudah tahu apa itu wawasan kebangsaan. Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini, kita sebagai warga negara, sekali lagi, kalau kita merasa menjadi warga negara Republik Indonesia, kita punya rasa tanggung jawab, kita punya ini untuk menyelesaikan masalah yang sedang ada. Itu ya rekan-rekan Karang Taruna pada malam hari ini yang tadi kita singgung masalah sinergi antara TNI, Polri maupun pemerintah daerah. Kemudian saya lanjutkan mengenai kegiatan-kegiatan apa yang harus dilaksanakan. Silakan. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin tadi juga sudah disinggung Pak Wakil, meskipun saya orang Jawa, beliau orang Jawa kelahiran Bandung, tapi sudah pernah sampai di Kalimantan. Bagaimana kehidupan di Kalimantan sana? Jadi dimanapun tempat, dimanapun daerah, semuanya tergantung dari pemudanya. Kali lagi kita sampaikan, semua tergantung dari pemudanya. Jadi jangan mau dibilang itu kan hanya organisasi Karang Taruna, tapi tidak ada manfaat dan tujuannya untuk daerah tersebut. Jangan sampai mau kita dibilang seperti itu. Untuk itu kita tidak usah jauh-jauh. Saat sekarang ini situasi yang ada, bagaimana, apa yang akan kita laksanakan sebagai pemuda yang bisa kita laksanakan di tempat kita dulu. Salah satu contohnya, kalau mungkin ada tetangga, ada warga kita yang susah dikasih tahu, susah dinasihati, sampai dijemput ini tidak mau, bagaimana kita punya tugas orang pemuda? Itu tadi sinergi, kita koordinasi di situ. Ada Bapak Polisi, ada Babinsa, bukan berarti untuk menangkap, tidak. Bagaimana kita sama-sama sharing, kita koordinasi, bagaimana sih kita untuk memberikan pengertian kepada orang tersebut untuk perorangan. Kalau memang itu kelompok besar, kita buat acara penyuluhan, sosialisasi yang dipelopori oleh Karang Taruna. Silakan, karena di situ ada aparat desa, kita laporkan, kita rencanakan. Kalau butuh anggaran, kita minta, kita juga proposal. Mungkin karena namanya kita ada kegiatan di situ butuh namanya minum, minimal, tidak masalah. Yang penting itu tujuan yang baik untuk membantu pemerintah daerah. Ini salah satu yang kegiatan apa yang akan kita laksanakan. Masih banyak kegiatan Karang Taruna yang bisa dilaksanakan. Itu kembali lagi karena
situasi yang ada, kita tidak usah berpikir yang jauh-jauh dulu, yang sekarang ada ini apa yang mau kita laksanakan dulu untuk membantu pemerintah khususnya untuk menangani kasus virus yang ada ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan seperti Pak Pakil tadi, karena saya ini kalau tidak dibatasi waktu, kalau sudah ngomong itu bisa muter-muter balik lagi selama tidak habis-habis. Namun pada intinya, sekali lagi tadi yang sudah saya sampaikan di awal, sebagai organisasi masyarakat kepemudaan yang tadi disampaikan, harus yang paling semangat. Tapi dalam kesemangatan itu tidak boleh menyalahi aturan yang ada, tidak boleh menyalahi perundang-undangan yang ada. Kemudian yang kedua, selama kita menjadi warga negara yang baik, kita wajib membantu yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi dengan keterbatasan waktu, jadi saya tidak bisa menyampaikan secara mendetail. Namun dengan sedikit apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi masukan kepada rekan-rekan Karang Taruna yang ada ini untuk kegiatan ke depan, untuk membangun